Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks editorial, di mana di sini sudah masuk pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel yang berisikan pandangan atau opini redaksi media massa terhadap suatu peristiwa, isu, atau masalah. Kemudian, fungsi teks editorial. Penulisan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengikuti perkembangan tentang suatu peristiwa yang terjadi. Selain itu, teks editorial juga berfungsi sebagai sarana penyampaian opini dari berbagai sudut. Kemudian, kita akan masuk ke ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri teks editorial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat, dan jangan lupa informasi harus sesuai dengan fakta ya. Yang kedua ada sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis ya teman-teman. Jadi yang artinya harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks ini juga harus logis, yang artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Yang ketiga ada argumentatif, yang sudah dijelaskan di awal bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi, yang artinya teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Kemudian, kita akan masuk ke struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada tesis. Maksud dari tesis ini adalah pernyataan pendapat yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat adanya pernyataan tesis tersebut, yang bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Nah, yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration, yang berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, kemudian lanjut ke kaidah kebahasaan teks editorial, di mana ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada adverbia, merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial, yang biasanya sering muncul di dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Nah, apa itu adverbia frekuentatif? Yaitu yang menggambarkan makna berhubungan tentang tingkat kekerapan terjadinya suatu yang diterangkan adverbia itu. Contoh dari adverbia adalah kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan banyak lagi. Yang kedua ada konjungsi. Kalian pasti udah tahu apa itu konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah kata penghubung yang biasanya banyak ditemukan antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya, bahkan masih banyak lagi. Yang ketiga, verba material, merupakan kata kerja yang menunjukkan untuk perbuatan fisik atau peristiwa, yang contohnya bisa membaca, menulis, dan memukul, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubung intensitas, yang dimana pengertian A adalah B, dan milik, yang dimana mengandung pengertian A mempunyai B. Nah, yang kelima merupakan verba mental. Maksud dari verba mental ini adalah kata kerja yang menerapkan persepsi, yang bisa disebut contohnya itu melihat, merasa. Afeksi, di mana contohnya suka dan khawatir, dan kognisi, di mana contohnya itu berpikir dan mengerti. Baik, selanjutnya cara membuat teks editorial. Nah,
Jika kamu ingin membuat teks editorial, maka kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kamu harus memilih topik terkini dan terhangat untuk menarik para pembaca, agar pembaca mau membaca apa yang udah kamu buat. Nah, yang kedua, yaitu mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca, di mana penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Dua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat yang dimana berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Nah, itu tadi yang udah saya jelaskan, fakta-fakta dan pendapat yang dikemukakan harus sudah tepat atau belum bagi pembaca. Dan yang keempat, menyenting teks editorial. Apa yang maksud menyenting? Kamu harus periksa kembali teks yang kamu sudah buat agar kaidah kebahasaannya, tanda baca, kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Nah, di sini ada contohnya di mana tesis tersebut adalah kata-katanya penggunaan mobil hybrid yang menggunakan penggabungan tenaga listrik dan BBM mulai berkembang di Indonesia. Nah, yang kedua ada argumentasinya. Di sini, hal ini bertepatan dengan fenomena naiknya BBM akibat beberapa faktor. Menggunakan mobil hybrid dianggap lebih hemat karena menggunakan bahan bakar yang lebih efisien. Selain itu, mobil hybrid juga dapat membantu mengurangi pencemaran udara. Dan yang terakhir ada penegasan ulang pendapat, di mana penggunaan mobil hybrid jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain menghemat pengeluaran BBM yang naik, mobil hybrid juga dapat membantu masyarakat mengurangi pencemaran udara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video presentasi saya mengenai teks editorial. Sekian dari saya. Thank you for watching. Any question? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.